Sejak pertama kali di launching bulan Oktober kemarin, Pangeran Mingguan telah menjangkau jutaan penonton di channelnya Asumsi. Gue sangat berterima kasih kepada lo semua yang udah subscribe dan udah nonton Pangeran Mingguan dan channel Asumsi. Tapi karena Asumsi bukan cuman channel gue pribadi, gue pengen lebih banyak lagi video, program, produk, dan segala macam konten yang gue rasa akan memperkaya jagat internet di Indonesia. Jadi kalau lo pengen bikin video, lo pengen bikin program talk show, ataupun documentary, ataupun news sama kita, lo kasih tau gue aja. We'll make it happen. This is Asumsi, welcome to Pangeran Mingguan. Gue sekarang bersama dengan Rahayu Saraswati, anggota DPR RI Komisi 8 dari Partai Gerindra dan juga caleg DPR RI 2019 ini di Dapil DKI 3 ya? Betul. DKI 3 itu Jakarta Barat, Utara, sama Kepulauan Seribu. Betul. Oke deh, udah checklist. Gini, gue mau ngomongin soal keterwakilan perempuan. Yes. Ini kan selalu jadi apa ya? Ini tuh selalu jadi bahan perdebatan soal affirmative action. Apakah memang harus ada jatah sekian persen, proporsinya 30% kan kalau sekarang? Betul. Atau memang purely meritokrasi ya, kalau dia mampu, tidak memandang dia perempuan atau bukan ya harus dikasih tempat gitu. Menurut lo tuh gimana sih? Ini ada pro dan kontra ya. Maksudnya tentunya sebagai aktivis perempuan dan anak sebelum masuk DPR ya, tentunya sekarang aktivis di dalam sistem. Pasti saya mendukung yang namanya keterwakilan perempuan. Lebih banyak perempuannya lebih baik. Nah, tetapi ya itu tadi juga meritokrasi system yang istilahnya kalau dia mampu, why not? Kalau misalkan nggak mampu, then what? Gitu kan. Gue merasakan sendiri pengalaman selama 4 tahun sampai 5 tahun ini bagaimana kalau misalkan anggota DPR perempuan itu tidak memiliki perspektif gender. Ada loh yang seperti itu ya. Mohon maaf nih, ini ngomong apa adanya. Yang dimana kita akhirnya yang ngerti bahwa yang dia katakan itu tidak sesuai dengan apa yang kita perjuangkan selama ini udah tepok-tepok jidat aja gitu loh. Dan 30% itu sebagai catatan itu bukan 30% kursi, tapi 30% caleg. Yang belum tentu kepilih berarti. Belum tentu kepilih, dan itu pun juga akhirnya the case which is tahun 2014 kan akhirnya turun dari 2009 akhirnya menjadi 17%. Tentunya sekarang setelah PAW ya pergantian antar waktu anggota, sekarang ada lagi tambahan sekarang kalau nggak salah ada 107 something like that. Kira-kira seperti itu yang akhirnya itu ya 17% lebih dari anggota DPR yang perempuan. Tapi lagi-lagi gitu, belum tentu mereka memiliki perspektifnya itu gitu. Jadi kadang mending menguasai isu. Yang maksud dengan perspektif gender itu apa sih? Misalnya ada anggota DPR di komisi yang lain yang berkaitan dengan pemilu. Kita memperjuangkan nih yang dari luar komisi aja itu aja memperjuangkan untuk adanya keterwakilan perempuan, bahkan tadinya itu ada 4 partai, misalnya kayak gini, oke deh kalau misalkan 30% kursi itu nggak bisa, oke 30% caleg, tapi kalau bisa ada nggak nih affirmative action itu dalam bentuk yang lebih real daripada hanya 30% perempuan. Kan tadinya dari 30% perempuan akhirnya menjadi 1 dari 3 tuh harus, jadi misalnya nomor urut 1, 2, 3 pokoknya harus ada salah satunya itu perempuan kayak gitu. Akhirnya kan ada seperti itu. Kita nyoba lagi nih kali ini untuk memperjuangkan yang namanya oke, kalau tidak bisa nomor urut 1 itu harus perempuan. Kalau nggak bisa kayak gitu, dan minimal deh 30% dapil nomor urut 1-nya itu perempuan. Itu aja gitu. Kita cuma minta 30% dapil dari seluruh Indonesia. Hanya 4 partai waktu itu yang menyetujui, 6 partai tidak. Ini kenyataan politik di mana memang untuk pengambilan kebijakan itu harus dari level pimpinan, lintas fraksi. Dan kalau misalkan pimpinannya itu terserah mau laki-laki atau perempuan, kadang-kadang ada laki-laki yang memang mereka punya perspektif gender. Justru ya hashtag he for she istilahnya kalau dari UN ya, dari PBB. Mohon maaf nih, bahkan menteri, saya harus fair juga nih, jangan legislatif aja yang dilihat, eksekutif juga punya menteri perempuan, tapi kalau dia tidak mengerti isunya, justru bisa aja kita, kenapa enggak?
menteri laki-laki tapi punya perspektif gender. Politik itu kan di mana-mana, termasuk juga di Indonesia kan sebuah lingkungan yang sangat maskulin, sangat patriarkis. Saat ini. Saat ini, betul. Dan selama ini, how do you deal with that? Dengan, tadi kan saya sempat mention kata bawel. Kalau di luar ya, itu tentunya kayaknya negatif konotasinya. Tapi mohon maaf nih, kalau misalnya di politik kita nggak bawel, kadang-kadang nggak didengerin gitu. Jadi mau nggak mau, kebawelan kita itu sebenarnya ada bagusnya kalau di politik. Jadi how I deal with that, ya memastikan suara gue terdengar. Belum banyak anggota DPR, mau itu laki-laki atau perempuan, tapi memang juga budaya kita kadang-kadang tuh masih agak sungkan, agak pamali gitu untuk menyampaikan opini dan pendapat sebenar apapun itu kepada orang yang istilahnya posisinya lebih tinggi daripada kita. Dan ya gue harus akui lah, maksudnya posisi gue pun juga agak beda lah karena privilege. Dalam arti apa? Itu yang gue tadi mau nanya. Yes. Does it help for you coming from a more privileged background? Of course gitu loh. Privilege bukan berarti background aja, tapi privilege dalam partai itu sendiri. Gue harus akui, and you know what? I'm using that. Gue harus menggunakan itu sebisa mungkin untuk hal-hal yang benar. Kalau digunakan untuk hal-hal yang tidak benar ya tentunya janganlah ya. Itu baru tuh yang namanya nepotisme in the worst sense. Tapi kalau misalkan kita menggunakan posisi kita untuk hal-hal yang memang itu adalah masukan yang terbaik, untuk RUU penghapusan kekerasan seksual misalnya. Ini adalah isu kemanusiaan, ini bukan isu pilpres atau karena apa? Karena koalisinya yang ada di Komisi 8 saat ini yang memperjuangkan RUU penghapusan kekerasan seksual adalah koalisi PDI Perjuangan Gerindra. Saya dengan Kapoksi PDI Perjuangan yang kebetulan perempuan juga yang sangat mengerti betul. Jadi sahabat saya yang sangat mengerti betul tentang isu perempuan dan anak. Gue harus menggunakan whatever arsenal gitu kan, peluru yang ada di gue untuk bisa menginfluence para pimpinan di fraksi gue gitu kan. Istilahnya banyak anggota DPR itu masuk ke DPR sayangnya ya masih karena mengincar jabatan dan posisi, sehingga saat mereka harus menyuarakan kebenaran mereka mikir-mikir dulu, jangan sampai nih gue nyampein A ntar gue di PAW lagi diganti. Padahal mereka gitu. tahu itu yang benar misalnya. Betul. Itu swear that happened tahun 2016 pada saat Perpu yang rame waktu itu, kebiri kimiawi diajukan. Banyak dari kita, kan Gerindra dan PKS semua juga tahu kita menolak waktu itu. Sampai akhirnya kita bilang kan oke, kita setujui atas dasar mayoritas mendukung itu. Dan waktu itu nggak mau ada voting karena katanya ya ini di balik pintu behind the scene katanya malu dong kalau misalkan anggota DPR mosok DPR kita votingnya soal anak, harusnya kita semuanya setuju dong. Padahal secara detail di dalam Perpu itu kelihatan banget itu istilahnya kayak hadiah kosong. Karena apa? Karena banyak sekali di dalamnya itu kita mempertanyakan bagaimana itu akan dijalankan, bagaimana akan implementasi. Gue masih ingat rekan-rekan gue yang harus membaca dan kasihannya juga gitu, mereka disuruh oleh pimpinan fraksi mereka untuk baca keputusan fraksi. Swear. Banyak salah yang nggak bisa satu baca? itu Bukan, kan? suaranya sampai serak karena saking dianya tuh sebenarnya gak ikhlas banget tuh baca. Terus yang satunya lagi sampai nangis waktu di paripurna dia harus baca karena dia bilang gila, lu bayangin gue rasanya kayak gimana, gue harus baca padahal gue yang nyampein ke pimpinan bagaimana tuh aturan sebenarnya caranya mereka mengajukan tuh nyalain aturan, nyalain undang-undang. Dia yang bilang gitu tapi dia yang disuruh baca. Gue cuma bilang ya oke, gue sih nggak bisa bilang apa-apa ya, itu kan keputusan dari fraksi lo, tapi ya gue bisa ngerti lah. Posisi gue beda lah, gue kan masuk ke politik bukan karena gue mau jabatan atau posisi, tapi memang sebagai aktivis perempuan dan anak yang mau memperjuangkan hal-hal yang berhubungan dengan perempuan anak di dalam sistem. Sehingga kalau gue mau di PAW silakan aja, gue tinggal balik main film kan gitu. Tapi lo gak mungkin di PAW lah. Masa Nah di PAW? itu di mana gue menggunakan posisi gue untuk pasti gue berarti taruhan gak bakal di PAW. Gue bawelin Yang istilahnya, om. gue gunakan. Gue gunakan posisi gue lo. Oke, kalau lo berani mau PAW gue silakan kan gitu. Gue pokoknya yang penting lo tahu, lo ngerti apa yang gue perjuangkan, dan gue bawelin lu tuh karena ini. Ayo silakan, kalau misalkan mau ngadep sama ketum, yuk gue bawa di data gue. Iya kali, iya kali. Ya kira-kira, lo makanya
Kalau misalkan gue gunakan posisi gue untuk hal yang nggak benar, barulah. Tapi kalau gue menggunakannya sebenarnya untuk hal-hal yang benar, then it's actually the other way around dong. Harusnya kita semuanya mendukung seperti itu kan. Lintas fraksi lah gitu loh, lintas partai semuanya juga ada. Hello, dinastinya bukan hanya di Gerindra loh gitu kan. Komentar lo soal ini gimana? Soal yang kemarin barusan heboh soal VA dan kasus. Kasus-kasus, ya. Kasus-kasus itu sebagai gue sangat gue takut salah menggunakan termnya tuh. Ya, iya kan? Ya, I know it's all politically correctnya apa gitu ya. Enggak ini. Dan gue cowok lagi kan, ntar gue diserang FJW. Enggak. Ini harus dialog yang harus kita lebih sering lakukan soal ini. Gue mendukung apa yang dikeluarkan rilis oleh Komnas Perempuan. Sorry. Karena isunya kemarin HAM jadi langsung keluar Komnas Perempuan, yang dimana mereka sama seperti saya sangat menyayangkan bagaimana media mengangkat soal ini. Sebagai aktivis anti perdagangan orang, menyayangkan bahwa seringkali yang jadi trending topic dan jadi besar itu kasus-kasus yang seperti Pretty Woman. Jadi romantis gitu kesannya, prostitusi. Untuk mereka glamorous lifestyle, bebas untuk melakukan apapun, dan itu adalah bebas keputusan mereka sendiri. 90% lebih kalau diberikan kesempatan untuk bekerja di lapangan pekerjaan yang lain, mereka pasti akan keluar. Mereka pasti akan memilih yang lain. Banyak dari mereka ada di situ karena hutang piutang. Jadi jeratan hutang yang dimana orang yang memberikan pinjaman pada mereka sebenarnya syndicate. Dan mereka minta, oke, antara lu yang gue bawa atau anak lu yang gue bawa. Itu pernah, saya ada kasus seperti itu. Terlepas dari apa yang dilakukan oleh VA, kalau kita bicara tentang prostitusi, jangan kita juga lepaskan isu di mana ini berkaitan dengan eksploitasi seksual. Dan itu masuk dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Di mana seringkali ya itu eksploitasi dari kerentanan dia secara ekonomi, secara moral, secara mental, itu jangan kita lupa. Itu yang selalu, kalau bisa itulah yang diangkat. Seringkali kan kasusnya kalau kita bicara tentang dunia entertain, mereka bahkan yang muda-muda yang di bawah usia 18 tahun mau masuk ke dalam dunia ini berpikir bahwa oh itu lazim-lazim aja. Gratifikasi itu lazim-lazim aja. Gue kalau mau dapet tuh peran atau mau diangkat, gue harus tidur sama si A sama si B. Padahal itu kan salah, itu keliru. Kita harus menghapus kebiasaan itu, menghapus budaya seperti itu di dunia entertain. Saya sebagai aktris, I understand that gitu, karena saya melihat sendiri, saya tahu gitu, ada beberapa dari rekan-rekan saya yang mungkin akhirnya terjerat dalam hal seperti itu. Dan karena lifestyle gitu ya, budaya yang seolah-olah bahwa oh si artis si A kayaknya bisa terbang kemana aja, naiknya itu private jet gitu ya. Kalau mau pegang tasnya harus yang bermerek apa. Jangan ngikutin yang itu, kayak ngikutin Keanu Reeves kayak yang dia travelingnya pakai transportasi publik gitu loh. Kita lihatlah di negara-negara yang sudah sangat sedikit kasus-kasus perdagangan orangnya, yang dimana mereka itu betul-betul sangat ketat sekali aturannya tentang prostitusi dan juga eksploitasi seksual itu tadi, dan juga perdagangan orang. Kita punya undang-undangnya kok, tapi kok kalau misalkan kita punya undang-undangnya, tapi karena apa? Karena walaupun PP-nya ada, tapi Juknas dan Juknisnya, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis. Gue bukan birokrat, gue anggota DPR, wakil rakyat ya. Jadi beda, kalau birokrat kan itu kan mereka yang di birokrasi. Gitu, gitu kan. Tapi maksud saya Juknisnya itu belum keluar. Jadi gimana ini polisinya dan juga aparat penegak hukum banyak yang belum tahu ini perdagangan orang tuh sebenarnya apa. Bayangkan seringkali kalau misalkan itu kasus perdagangan orang PO, itu dijeratnya itu malah melalui hukum ketenagakerjaan atau hukum KDRT. Karena oh itu bekerja di rumah tangga itu, ya itu kan dalam KDRT, padahal itu perdagangan orang. Jadi masih perlu adanya pendidikan dan sosialisasi. Bener nggak sih bahwa phrase toxic patriarki, toxic masculinity itu kayaknya... Ini langsung gue bahasnya feminisme. Ini nanggung sekalian aja lah ya, sekalian aja. Soalnya omongannya kan udah berkembang dari tadi kita. Iya, siap. Gimana pendapatnya soal toxic, itu? Toxic masculinity, toxic patriarki, bahwa you know apa, bring down the patriarchy kayak gitu kan kalau saya jadi lihat gini, di sosial media. Saya itu feminis yang istilahnya gini, haknya gitu.
gitu loh. Yang diperjuangkan untuk kesetaraan gender atau keterwakilan perempuan adalah haknya. Hak bahwa dia bisa memilih. Kalau dia mau memilih untuk jadi working mom, ya itu haknya. Kalau dia mau memilih untuk jadi pengusaha, itu adalah haknya. Kalau dia memilih mau jadi akademis yang istilahnya dari S1, S2, S3, itu kan bertahun-tahun, itu haknya. Kalau dia memilih untuk menikah baru dia usia 35 tahun, itu adalah haknya gitu loh. Jadi kita bicara soal hak bukan berarti kita menyatakan down with the patriarchy, tidak. Justru seperti PBB ya, G20 countries, salah satunya juga Indonesia. Saya waktu itu hadir di Germany, di Jerman untuk membicarakan itu, mewakili perempuan, mewakili Indonesia, yang dimana kita menyatakan kita sangat mendukung he for she, gerakan dimana laki-laki yang memiliki perspektif gender. Banyak juga menteri-menteri kita maupun juga orang-orang yang stakeholders ya yang memiliki perspektif gender itu gitu. Jadi kita mendukung upaya untuk memastikan bahwa lebih banyak lagi laki-laki di Indonesia yang mendukung memastikan bahwa hak itu sama antara laki-laki dan perempuan. So, gue percaya bahwa emak-emak yang hebat, ibu-ibu yang tangguh, berarti generasi penerusnya juga bisa tangguh dan cerdas. Lo beneran mau jadi wagub DKI nggak sih? Ayo lo, nyambungnya ke situ ya. Oke, pertama seperti yang sudah gue sampaikan over and over again, yang mengajukan itu bukan gue. Gue aja juga tiba-tiba langsung dapet viral dari mana gitu, sampai dikirimin dari Kalimantan, dari Jogja. Ibu, kalau benar ibu mau maju, kami dukung, kami siap. What? Gitu kan, tiba-tiba bangun, bayangin udah viral kayak gitu. Terus ada lagi yang buat editan apa tuh, foto gue pakai itu, padahal si Sandi tuh kayaknya tuh tiba-tiba dipakein. Memang luar biasa kreativitas warga negara Indonesia. Gini, gue masuk ke politik memang untuk mengabdi. Bukan berarti gue menolak jabatan apapun, itu harus clear. Tapi bukan berarti juga gue ambisius untuk jabatan atau posisi. Gue ditaruh mau dimanapun gue siap, harus siap. Karena kan ya dimanapun kita ditaruh selama itu di Indonesia, ya itu kan untuk mengabdi untuk warga negara Indonesia, untuk kesejahteraan rakyat. Mau itu di eksekutif atau legislatif. Apakah gue tertarik mungkin untuk masuk ke eksekutif ke depannya? Ya mungkin, karena apa? Selama di legislatif kayaknya nggak didengerin nih sama eksekutif, kan lama-lama frustrasi juga gitu. Tapi kalau misalkan apakah sekarang ambisinya enggak, tapi kalau misalkan itu akhirnya menjadi keputusan dari para pimpinan, karena sekali lagi ini bukan pilkada, tapi betul-betul ini adalah hak dan wewenang dari para pemimpin partai, ya itu harus kita hormati. Saya rasa sampai saat ini pun juga mereka mencari yang terbaik kok untuk Jakarta. Gue kan lihat lo pertama kali tuh sebagai aktris kan. Gue nonton film lo yang Merah Putih itu 3-3-nya loh by the way. Wow, thank you. Gue inget banget kayak di mana ya, di PS dibagi ikat kepala Merah Putih gitu. Wih, Hafal gue beneran. hafal. Thank you. Of course lo sekarang politisi. Cuman buat lo tuh memandang, kalau lo sendiri ya, bukan lo sebagai di depan publik, lo sendiri tuh memandang lo sebagai politisi yang suka acting atau seorang aktris yang suka berpolitik? That's a good question actually. Karena gini, gue nggak bisa nyebut diri gue as actress sebagai the main thing saat ini. Karena kan tentunya sebagai wakil rakyat di DPR it's a full time job gitu loh ya. Jadi kan nggak mungkin ada ya anggota DPR yang masih acting. Oh enggak, kalau masih acting nggak apa-apa. Asal kan istilahnya mereka tetap hadir dong di rapat, datang ke dapil. Is time management kalau yang itu. Gue nggak tahu ya, soalnya di komisi lain jadwalnya bisa beda banget. Itu kan setiap komisi beda sekali jadwalnya. Jadi I don't know, mungkin aja itu kebijakan masing-masing. Dan bisa aja dia actingnya itu atau dia tampilnya itu pas di reses. Bisa aja, I don't know. Kalau yang tiap hari tampil baru itu menjadi pertanyaan ya. Tapi nggak. Jadi itu kebijakan masing-masing dan itu tidak menyalahi aturan. Yang menyalahi aturan adalah hanya kalau misalnya kerja di atau dia punya perusahaan yang mendapatkan APBN. Nah itu kan conflict of interest gitu. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalkan dianya itu bekerja as independent, as entrepreneur, as actress, whatever, boleh. Nah jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, dua-duanya kayaknya kurang tepat gitu. Karena kalau misalkan dikatakan bahwa oh saya aktris ya, for now full time enggak dong, saya full time-nya di politik. Tapi apakah saya politisi yang suka berakting? Saya juga nggak bisa menyebut diri saya politisi yang
seperti biasa di pikiran gitu loh. Kalau soal politisi kan apa? Saya ngomong apa adanya. Seringkali mungkin itu kan tabrakan dengan hal-hal yang istilahnya, mbok ya lu diem aja gitu ya kan. Gue mau ngomong apa adanya. Jadi itu yang mungkin dua-duanya agak kurang tepat karena memang passion gue dari dulu sampai sekarang tetap di dunia seni peran. Jadi bukan acting dalam arti acting atau bukan jadi artis, bukan, tapi memang sejak gue 14 tahun gue sangat tahu bahwa itu passion gue. Gue mau jadi professional actress, professional actor, jadi aktor. Ya sampai saat ini mungkin Tuhan masih bawa gue ke jalan yang berbeda dulu. Apakah nantinya gue bisa balik lagi? Ya mudah-mudahan, masih muda kan ini gitu. Gue cuma ngeliatnya ada Meryl Streep, terus ada Helen Mirren. Oke, it's okay, there's time. Oke, thank you banget Sarah. Thank you, makasih Obrolannya banget. begitu mantep. Hai Saraswati. Makasih. Revolusi industri 4.0 itu menguntungkan siapa? Apakah industri? Apakah kita diuntungkan sebagai pekerja atau justru kita malah dikerdilkan maknanya gitu sebagai hanya pekerja saja gitu? Selalu keputusannya ada di gue. Dan itu jelek. Maksudnya itu kesalahan besar yang akhirnya kita selama 8 tahun kita pakai cara itu dan perusahaannya nggak punya progres.